Perkenalkan, nama saya Kristina Landari, NIM 120130132 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial, counter, register, serta rangkaian sekuensial lain disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utamanya. Flip-flop juga merupakan rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat atau memori. Artinya, rangkaian ini mampu melakukan proses penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Data yang tersimpan itu dapat dikeluarkan sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan. Kemudian, nama lain dari flip-flop adalah multivibrator bistabil. Nah, rangkaian dasar flip-flop ini sendiri dapat dibuat dari dua rangkaian, yaitu gerbang NAND atau gerbang NOR. Kemudian ada jenis-jenis flip-flop. Yang pertama itu ada SR flip-flop, D flip-flop, J flip-flop, JKMS flip-flop, T flip-flop. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Pamungkas, NIM 120130133 Program Studi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang FFSR atau biasa disebut flip-flop set reset. Oke, flip-flop set reset atau biasa disebut flip-flop set clear ya. Nah, pada dasarnya rangkaian FF flip-flop itu terdiri dari gerbang logika NOT yang disilangkan seperti ini. Ya. Dan flip-flop reset ini merupakan dasar dari flip-flop yang lain. Oke. Selanjutnya, rangkaian flip-flop juga dapat divariasikan sesuai dengan ketentuan. Misalnya, dapat dibuat dengan gerbang logika NOT AND dan juga NOT OR, NOR. Bisa dilihat seperti ini. Ini setnya, ini resetnya, ini key 1 dan key aksennya. Oke, cara kerjanya. Kita mulai dari cara kerja NAND. Gerbang logika NAND ya. Jadi A misalnya A itu 0 dan B itu 0, hasilnya Y itu 1 ya. Ini untuk NAND ya. Jadi apabila bisa disimpulkan apabila salah satu dari kaki ini bernilai 0, jadi bernilai 0 itu akan nilainya 1 seperti ini. Jadi kita dapat menyimpulkan apabila S dimasukkan 1 dan R dimasukkan 0, apabila di R ini 0 dan hasilnya itu dipositifkan 1. Jadi S-nya 1 dan hasil dari key barnya ini 1. Jadi 1 sama 1 0. Adapun yang terlarang ya. Jadi apabila input S dan R-nya itu bernilai 0 dan 0 seperti ini. Nah, begitu juga dengan cara kerja NOR. Bedanya apabila terdapat nilai 1 di salah satu input, nilai hasilnya akan positif 0 ya. Dan untuk input terlarangnya bisa dilihat di sini adalah S itu 1 yang hasilnya itu 1 dan R-nya itu hasilnya 1. Jadi key
key ini bernilai 1 dan key ini bernilai 1 juga. Oke, selanjutnya active high NaN. Nah, ini sama seperti sebelumnya, hanya ditambah dengan not NaN di salah satu kakinya. Apabila S nih ya, S ini diinputkan 0, dan R ini diinputkan 1, jadi kedua kaki itu bernilai 00. Untuk 00, kita lihat di gerbang NaN ya, 00 itu hasilnya 1. Nah, jadi di sini 1, dan untuk R-nya, misalnya R-nya diinputkan 1, di sini akan bernilai, apabila R1 bernilai 0. Nah, kita kembali lagi ke konsep awal, apabila salah satu bernilai 0, maka dipositifkan di salah satu gerbang ini akan bernilai 1 ya. Jadi di sini 0, di sini 1, balik lagi ke sini. Di sini ada tadi berapa? 1. 1 sama 1. 1 sama 1 adalah 0 ya. Jadi 0 di sini dan di sini 1. Key-nya itu 0 dan key bar-nya itu 1 ya. Selanjutnya, nah untuk FF flip-flop set reset berdetak. Nah, untuk ini perubahan output FF flip-flop set reset berdetak hanya terjadi jika clock atau CK ya, bisa disebut dengan CK ini tulisannya. Cek itu 1 jika input clock itu 0, maka S aksen sama dengan R aksen sama dengan 1. Sehingga output key dapat bernilai 0 atau 1. Jadi tidak menentu ya. Pada saat clock 0, meskipun nilai S dan R berubah-ubah, namun output flip-flop ini akan tetap. Output FF berubah hanya ketika clock bertransisi dari 0 ke 1, dan nilai output tersebut tergantung dari keadaan S dan R pada saat clock sama dengan 1. Oke. Nah, keunggulan dan kelemahan dari flip-flop ini adalah merupakan dasar dari rangkaian flip-flop yang lain. Jadi ini merupakan dasarnya lah daripada flip-flop yang lain. Yang pertama itu, dan keunggulan yang kedua adalah mudah untuk dipahami. Selanjutnya, untuk kelemahan, terlalu sederhana ya. Jadi belum dapat digunakan untuk logika yang rumit. Jadi yang lebih sederhana-sederhana saja. Jadi untuk yang terlalu rumit kurang disarankan. Oke. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fredo Augusto Dwi Aditya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang FFJK atau flip-flop JK. Nah, JK flip-flop merupakan rangkaian pengembangan dari SR flip-flop yang sering digunakan juga. JK FF memiliki 3 terminal input, yaitu C, K, dan clock atau detak. Perbedaan antara FF SR dan JK-FF terdapat pada inputan Google sebagai komplement keadaan output sebelumnya. Nah, JK-FF juga sering dikatakan sebagai rangkaian penyempurna dari RSFF. Nah, yang telah saya sebutkan tadi, di sini ada rangkaian JK-FF. Nah, di tengah ini SRFF, dan di samping kanan ada tabel kebenaran. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perbedaan antara JK-FF dan SRFF hanya ada tambahan inputan Google sebagai komplement keadaan output sebelumnya. Nah, ini untuk pembuktian tabel kebenaran atau cara kerjanya, yaitu jika clock itu 0, maka bagian
bagian sini dan bagian kedua ini akan menghasilkan nilai 1. Kenapa nilai 1? Karena pada tabel kebenaran NaN, apabila ada nilai 0, apapun bertemunya, baik 1 maupun 0 akan menghasilkan nilai 1. Maka di sini 1, 1. Nah, untuk 1, 1 pada SRFF atau tabel kebenaran SRFF, 1, 1 merupakan kondisi di mana akan terjadinya suatu keadaan memorial atau keadaan memori, di mana keadaan tersebut yaitu outputnya sama dengan output sebelumnya. 1, 1 maka outputnya akan sama dengan output sebelumnya. Makanya dinamakan keadaan memori. Nah, untuk clocknya 1, J-nya 0 dan K-nya 0, maka di sini pun akan 1, 1 karena ada 0, di sini 0 juga. 1, 1. Seperti yang tadi 1, 1, maka kondisinya akan menjadi keadaan memori. Nah, untuk clocknya 1 atau detak 1, C-nya itu 0, K-nya 1, kalau C-nya 0 berarti di sini pun 1, sedangkan K-nya itu 1. Nah, anggap saja pada bagian ini K-nya itu berbeda dengan bagian atas. Nah, di C tadi K-nya itu, C itu nilai di sini tadi 1, anggap saja di sini 0. Nah, apabila SR pada di sini berbeda, baik 1, 0 atau 0, 1 di sini, maka kondisi tersebut akan mengakibatkan output key, output keluaran key nanti akan sama dengan inputan pada awal tadi. Jika tadi inputan awalnya 0 dan K-nya 1, maka di sini pun key-nya akan menjadi 0 dan keybarnya pun 1 mengikuti inputan awal tadi 0, 1. Baik di sini 1, 0, maka di key-nya pun 1 dan 0, pasti 1, 0. Nah, untuk C-nya 1, clock-nya 1 atau tetap 1, K-nya 1 akan menghasilkan atau mengakibatkan suatu keadaan di mana dinamakan rest ribbon. Nah, keadaan rest ribbon merupakan keadaan jika K dan C sama dengan 1 dan clock itu dalam keadaan 1 terlalu lama mengakibatkan output key menjadi berubah-ubah. Misal 0 akan kembali ke 1, 0, 1, 0, 1 dan seterusnya. Begitu pula keybar akan 01, 01 dan seterusnya atau 1010 dan seterusnya. Dan keunggulan dan kelemahan untuk FFJK sendiri yaitu keunggulannya tidak adanya kondisi terlarang pada default JK. Kelemahannya ya terjadinya suatu keadaan di mana J dan K sama dengan 1, kondisi ini menyebabkan suatu kejadian yang dinamakan rest ribbon. Demikianlah penjelasan tentang FFJK dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Mubarak Azain, NIM 120-130-135 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan tahun 2020 dari kelas Sistem Digital RA. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian flip-flop JK Master Slave. Flip-flop JK Master Slave merupakan kombinasi dari flip-flop JK sebagai master ini dan flip-flop SR berletak sebagai slave yang diatur oleh sinyal pendetak. Flip-flop JK Master Slave itu disusun untuk dapat mengatasi kelemahan flip-flop JK, di mana ketika J sama dengan K sama dengan 1. Umpan balik berasal dari flip-flop SR. Polaritas pulsa yang masuk ke flip-flop JK akan berlawanan dengan polaritas pulsa yang masuk ke flip-flop SR berletak. Flip-flop Master Slave dibangun agar kerja flip-flop JK lebih stabil, yaitu dengan menggabungkan dua buah flip-flop. Flip-flop pertama disebut master, sedangkan flip-flop kedua disebut slave. Master merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendetak pada saat naik, atau 1. Sedangkan slave merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendetak pada saat turun, atau 0. Pada saat sinyal detak berada pada kondisi naik, atau 1, maka master yang akan aktif dan slave akan menjadi tidak aktif, dan sebaliknya. Pada saat sinyal detak pada kondisi turun, atau 0, maka master tidak akan aktif, sedangkan slave akan aktif. Jika clock berubah dari 0 ke 1, keluaran dari flip-flop JK akan berubah sesuai dengan tabel kebenaran. Tapi karena pada saat ini detak flip-flop SR berdetak bernilai 0, karena mengalami komplement, maka keluarannya akan tetap. Akibatnya nilai key yang diumpan balikan
key yang diumpan balikan juga masih tetap, sehingga tidak terjadi race rebound. Setelah harga clock kembali 0, maka nilai keluaran flip-flop SR berdetak, yang juga merupakan keluaran dari flip-flop JK master slave akan berubah. Karena masukan flip-flop SR berdetak itu dihubungkan dengan flip-flop JK, yang berarti harga S dan R selalu berlawanan, maka keluaran dari flip-flop SR berdetak akan berubah mengikuti harga keluaran dari flip-flop JK. Output key akan diberikan ke input K, sedangkan output dari key bar akan diberikan ke input J. Berikut ini adalah tabel kebenaran dari flip-flop JK master slave. Yang pertama, jika input J bernilai rendah atau 0, kemudian input K bernilai rendah atau 0, maka key bernilai 0 dan key bar bernilai 0. Kemudian apabila input J sama dengan 0 dan input K sama dengan 0, input key sama dengan 1, maka key bar sama dengan 1. Kemudian jika input J sama dengan 0, kemudian input K sama dengan 1, maka key sama dengan 0 dan key bar sama dengan 0. Kemudian apabila input J sama dengan 0 dan input K sama dengan 1, maka key sama dengan 1 dan key bar sama dengan 0. Lalu apabila J sama dengan 1 dan key sama dengan 0, maka key akan bernilai 0 dan key bar akan bernilai 1. Kemudian apabila J bernilai 1 dan K bernilai 0, maka key sama dengan 1 dan key bar sama dengan 1. Kemudian apabila input J sama dengan 1 dan input K sama dengan 1, maka key akan bernilai 0 dan key bar akan bernilai 1. Yang terakhir, apabila input J sama dengan 1 dan input K sama dengan 1, maka key akan bernilai 1 dan key bar sama dengan 0. Prinsip kerja flip-flop JK master slave. Yang pertama, jika clock bernilai rendah atau 0, maka flip-flop JK master akan tidak aktif. Tetapi karena input clock flip-flop JK slave merupakan komplement dari clock flip-flop master, yang artinya bernilai 1, maka flip-flop slave akan menjadi aktif dan outputnya mengikuti output flip-flop JK master. Yang kedua, jika clock bernilai tinggi atau 1, maka flip-flop master akan aktif, sehingga outputnya bergantung pada input J dan K. Pada sisi lain, flip-flop slave akan menjadi tidak aktif karena clock pemicunya bernilai rendah, yaitu komplement dari clock 1. Yang ketiga, pada saat sinyal detak berada pada tingkat tinggi atau 1, masternya yang akan aktif dan slave-nya tidak aktif. Yang keempat, pada saat sinyal detak berada pada tingkat rendah atau 0, masternya tidak aktif dan slave-nya yang akan aktif. Yang kelima, jika input J diberikan bersama-sama dengan tipe naik pulsa pemicu, flip-flop master akan bekerja terlebih dahulu, memantapkan inputnya selama munculnya tepi naik sampai clock bernilai rendah atau 0. Setelah clock bernilai rendah atau 0, flip-flop master akan tidak aktif dan flip-flop slave bekerja mentransfer keadaan flip-flop output flip-flop master ke output flip-flop slave yang merupakan output flip-flop secara keseluruhan. Kelebihan dari flip-flop JK master slave yaitu tidak memiliki kondisi terlarang, artinya berapapun input yang diberikan asal ada clock, maka akan terjadi perubahan pada output. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Surunting Pasma dengan NIM 120 130 144 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang flip-flop delay atau FFD. Flip-flop D atau flip-flop delay merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaan dengan flip-flop RS terletak pada inputan R, di mana pada flip-flop delay ini inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT.
maka setiap masukan ke D ke flip-flop D ini akan memberi keadaan yang berada pada input RS. Dengan demikian hanya terdapat dua keadaan, yaitu set dan reset, dengan kondisi S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, atau sebaliknya, S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Nah, ini adalah gambar rangkaian dari flip-flop delay. Bisa dilihat inputnya ini di sini D, D-nya masuk. Lalu di sini ada clock. Clock ini apa ya? Clock ini yang mengatur nanti outputnya itu akan jadi seperti apa. Nah, ini ada outputnya. Jadi flip-flop delay itu nanti akan mengeluarkan dua output, yaitu key dan key accent. Nah, flip-flop delay atau flip-flop D ini disusun dengan menambahkan gerbang not antara input S dan R pada FFSR berdetak atau antara J dan K pada FFJK. Nah, ini bisa kita lihat pada rangkaian FFSR. Ini coba kita lihat dulu ya. Rangkaian flip-flop delay ini kayak gini. Lalu jika kita sandingkan dengan FFSR. Nah, ini yang di sini. Nah, ini ya, di bagian G1, G2 ini sama persis seperti rangkaian FFSR. Lalu untuk yang bagian ini, yang bagian G3 dan G4 itu sama seperti rangkaian FFJK. Nah, ini ya, seperti yang sudah dibahas tadi. Hanya saja pada rangkaian flip-flop delay ini ditambahkan not di sini, di sebelum G4 ini. Maka dari itu, dia jadi rangkaian flip-flop. Lalu lanjut, konsepnya output dari FF delay tergantung dari sinyal clock. Nah, ini ada tabel kebenaran di sini. Jadi jika inputnya D, D-nya 0, maka key-nya itu 0 dan key aksennya juga 0. Lalu jika D-nya 1, maka key-nya itu 1, key aksennya 0. D-nya 1, key-nya 0, maka key aksennya 1, dan jika D-nya 1, key-nya 1, dan key aksennya sama dengan 1. Nah, ini nilai ini bergantung ya, bergantung dengan nilai CK juga, nilai clock di sini. Jadi nilai clock ini mempengaruhi nilai key dan key accent seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang flip-flop delay ini. Mungkin masih banyak kekurangan atas penjelasan saya. Jika belum lengkap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazali Siprita dengan NIM 120130148 Prodi Elektro Teknik Elektro Angkatan 2020. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan flip-flop D. Setelah di sini adalah langsung gerbang logikanya. Ini adalah nilai D-nya, key dan key absennya. Selanjutnya saja flip-flop D merupakan jenis flip-flop yang dibuat dengan mengambil basis dari flip-flop JK. Yang dimana kedua input dari flip-flop JK dihubungkan menjadi satu input T dan memiliki dua terminal output key dan key absent. Flip-flop D bisa dibentuk dengan memodifikasi flip-flop RS, flip-flop D, dan flip-flop JK. Karakteristik dari flip-flop D apabila diberikan input logika 1, yaitu memiliki kondisi output akan selalu berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Dan apabila diberikan input logika 0, akan memiliki output yang akan tetap sama dengan kondisi output sebelumnya. Berikut ini adalah simbol grafik dari flip-flop D yang dibuat dari flip-flop JK. Dapat dilihat di sini. Flip-flop JK dan dari flip-flop D. Dan selanjutnya membahas tabel kebenarannya. Seperti di pengertian tadi, apabila nilai T-nya adalah 0, maka key-nya akan tetap. Dan apabila nilai T-nya adalah 1, maka nilai key-nya akan berlawanan. Dan tabel kebenarannya, di sini misalnya T0, key-nya 0, maka key absennya adalah 0. Dan apabila T-nya 1, seperti yang di tabel sini, yaitu T-nya 1, maka nilai key-nya akan berlawanan. Dan di sini nilai key-nya 0, maka
berlawanan dari Q absennya berlawanan dari Q, yaitu bernilai 1. Dan ini T-nya 0, nilai Q-nya 1, maka nilai Q-nya akan tetap, Q absennya tetap, yaitu Q absennya 1. Dan apabila, dan di sini nilai T-nya 1 dan Q-nya 1, dan nilai T-nya adalah 1, maka nilai Q absennya berlawanan dengan nilai Q. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.